بالقرآن اهتديت في رحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini kita bisa belajar lagi. Kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati indahnya hidup yang tentunya kita harus menggunakan sebaik-baik mungkin. Meskipun kita masih belajar secara online, tentunya hal ini tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus belajar dan memperbaiki diri untuk kedepannya lebih baik dan semangat dalam menimba ilmu. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang pelajaran Al-Quran khususnya di kelas 7 SMP. Ya, pertama kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran di halaman 3. Pertama yakni pengertian Al-Quran. Ta'riful Qur'ani, pengertian Al-Quran. Al-Qur'anu lughatan, Al-Quran secara bahasa. Al-qira'atu, yaitu bacaan. Wal Qur'anu istilahan, dan Al-Quran secara istilah. Kalamullahi, itu perkataan Allah. Al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbadu bitilawati, dan merupakan sebuah ibadah dengan membacanya. Masya Allah, ternyata dengan membaca Al-Quran merupakan dalam rangka sebuah ibadah. Perlu kita renungkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an mu'allamah, sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mau terus belajar tentang Al-Quran dan mau juga mengajarkan kepada orang lain. Perlu kita sadari, bahkan Nabi menegaskan, ketika membaca Al-Quran itu setiap hurufnya mendapat pahala. Kata Nabi, tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi di situ ada 3 huruf. Kata Nabi, setiap hurufnya akan dibalas sebuah kebaikan, dan sebuah kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi setiap hurufnya mendapat 10 pahala kebaikan. Allah juga menegaskan di dalam Quran surah Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, siapa yang datang dengan penuh kebaikan maka akan dibalas dengan 10 yang semisal. Maka dari itu sangat rugi sekali kita sebagai umat muslim yang enggan untuk membaca Al-Quran karena penuh dengan banyak kebaikan. Kita lanjutkan. Min hadat ta'rifi, dari pengertian ini, dari pengertian yang tadi maksudnya, arafna, kita telah ketahui, annal Qur'ana, bahwasanya Al-Quran wa kalamullah, yaitu perkataan Allah. Anzalahullahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah telah menurunkannya kepada nabi kita, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihi ayatun makkiyatun, di dalamnya ada ayat-ayat makkiyah yang turun di kota Mekah. Kemudian wa ayatun madaniyah, yaitu juga ada ayat-ayat yang turun di kota Madinah. Hadzal kitabu kitabuna
wa dusturuna. Inilah kitab kita, yaitu ini Al-Quran, dan menjadi pedoman hidup kita. Manzilatuhu azimun, dan kedudukannya sangat agung. Lahu asma'u katsirah, dan memiliki banyak nama. Ternyata Al-Quran juga memiliki banyak nama, bukan hanya Al-Quran. Mari kita simak apa sih nama-nama yang kira-kira dimiliki oleh Al-Quran ini. Hadhil asma'u tadullu ala makanatihil azimati. Inilah nama-nama yang menunjukkan kedudukannya yang sangat agung. Wa min asma'il Qur'ani ma yali. Dan dari nama-nama Al-Quran di bawah ini, yang pertama Al-Quran. Ternyata Al-Quran memiliki nama yang pertama, yakni Al-Quran, yang sangat fenomenal sekali di antara kita. Namanya apa? Al-Quran. Sering sekali pokoknya di antara kita paling fenomenal dengan nama Al-Quran itu sendiri. Dalilnya apa? Allah menyampaikan di Quran surah Al-Isra di ayat 9, Qala ta'ala inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini merupakan sebuah petunjuk ke jalan yang lurus. Kemudian nama yang kedua apa? Al-Kitabu. Ternyata Al-Quran juga memiliki nama Al-Kitabu, yakni artinya kitab. Dalilnya apa di Quran surah? Dalilnya apa di Quran surah Al-Anbiya di ayat 10? Qala ta'ala, Allah berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu, yakni kitab atau Al-Quran, di dalamnya penuh dengan peringatan untuk kalian. Kemudian nama yang ketiga, Al-Quran juga memiliki nama Al-Furqan, yang artinya pembeda. Dalilnya apa? Allah menyampaikan di dalam Quran surah Al-Furqan di ayat 1. Qala ta'ala, Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah, ya, yang telah menurunkan Al-Quran, yang telah menurunkan pembeda, ya, yakni apa? Al-Furqan atau Al-Quran itu yang disebut sebuah pembeda. Pembeda dari mana? Dari yang benar dan dari yang salah. Ala abdihi, kepada hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW. Liyakuna lil alamin nadhira, untuk menjadikan peringatan seluruh alam. Nah, itu nama Al-Quran yang selanjutnya adalah Az-Zikru atau pengingat, artinya pengingat. Dalilnya apa? Di Quran surah Al-Hijr di ayat 9, Allah berfirman, Qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah menurunkan az-zikr, yaitu pengingat, wa inna lahu lahafizun, dan kami yang benar-benar akan menjaganya. Kemudian yang terakhir, Al-Quran memiliki nama Tanzilun, atau artinya sesuatu yang turun. Dalilnya apa? Di Quran surah Asy-Syu'ara di ayat 192, Allah menyampaikan, Qala ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini telah diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Itulah tadi nama-nama Al-Quran. Jadi ternyata Al-Quran memiliki nama-nama, berapa nama? Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Kitab, yang ketiga adalah Al-Furqan, yang keempat adalah Al-Dzikr,
Dzikru. Yang kelima, At-Tanzilu. Itulah tadi nama-nama Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Wasafahu ta'ala bisifatin kasiratin aidan. Dan Allah juga memberikan banyak sifat terhadap Al-Quran. Adapun sifat-sifatnya yang pertama yakni nurun, yaitu cahaya. Sifat lainnya juga hudan, yaitu petunjuk. Sifat lainnya juga syifaun, yaitu penyembuh atau obat. Al-Quran ternyata merupakan sebuah obat. Wa basyirun, dan sebuah kabar gembira. Kenapa? Karena di dalamnya penuh dengan petunjuk untuk kita, penuh ketenangan untuk kita, sebuah kabar untuk mengabarkan kepada hamba-hambanya bagaimana menjalani hidup yang baik. Kemudian juga memiliki sifat mubarakun, yang penuh dengan berkah. Sifat lainnya juga majidun, yaitu yang mulia. Al-Quran sangat mulia sekali. Sifat lainnya juga hakimun, yang bijaksana. Sifat lainnya juga aziz, yang perkasa. Wa khairu dzalika minas sifati, dan masih banyak sifat-sifat yang lainnya. Itulah tadi sifat-sifat Al-Quran. Yang pertama adalah apa? Nur. Ada hudan, itu petunjuk. Yang tadi nurun cahaya, hudan petunjuk. Ada hakimun, ada mubarakun, sebuah keberkahan. Ada majidun yang mulia. Ada aziz, ada basyirun, sebagai kabar gembira. Semoga materi kali ini bisa memotivasi kita untuk selalu semangat belajar Al-Quran, untuk selalu berusaha mendekati Al-Quran, untuk selalu berusaha semaksimal mungkin menjadi pencinta Al-Quran. Dan kalau bisa kita menjadi salah satu penghafalnya dan menjaganya. Dan tentunya kurang lebihnya mohon maaf. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.